Yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman Sobat Hunter dari seluruh penjuru Indonesia mengenai senapan angin yang satu ini. Perkenalkan, di sini ada senapan angin PCP Predator Tactical, tabungnya 38 mili, panjang laras 60 semi CNC dengan chamber mono LED. Kemarin-kemarin banyak sekali menanyakan tentang senapan angin jenis ini karena stoknya baru datang beberapa waktu yang lalu. Ini kesempatan kita akan review. Kemarin kita menghadirkan ada sekitar 11 unit, tapi yang beberapa sudah sold out, mumpung belum kehabisan. Kita akan bahas spek detailnya, dan bagi teman-teman yang mungkin pengen tahu dulu spek detail dari senapan angin jenis ini, mohon videonya jangan di skip. Ya, ikuti terus sampai habis dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung aja bahas mengenai spek detailnya dari ujung laras sampai ujung popor, kelebihan dan keunggulannya kita akan singgung sedikit di video kali ini. Oke, kita coba langsung saja mulai. Oke, seperti biasa, sebelum kita bahas lanjut mengenai spek detail dari senapan angin jenis ini, di awal saya ingin menyinggung mengenai harganya terlebih dahulu. Teman-teman kalau sudah pernah nonton video saya di 4-5 bulan yang lalu, sudah pernah saya rilis senapan angin jenis PCP Predator Tactical yang chambernya itu mono LED, tapi yang ini varian terbaru dengan harga promo saat ini sekitar Rp3.300.000 saja. Sudah dapat magazin, sudah dapat peredam, tali sandang, pelumas, dan lain sebagainya. Nah, dari mekanik mesinnya ada perbedaan dibandingkan dengan yang monoblok. Kita akan bahas tuntas satu persatu dan pastinya pelan-pelan saja. Dari segi harga sudah, kita coba langsung saja masuk ke spek detailnya. Yuk kita coba langsung saja mulai. Kita bahas pertama adalah di bagian larasnya. Nah, senapan angin PCP Predator Tactical, tabungnya 38 mili ya. Ini menggunakan laras panjang 60 cm. Ya, laras umumnya lah ya. Terus untuk diameter luarnya, ini dia model serombong, yaitu untuk diameternya sekitar 19 mili, ini di serombong ya. Kalau di dalamnya itu larasnya menggunakan standar 13 mm. Ya, rata-rata senapan angin PCP yang Predator Tactical ataupun yang PCP sekelas Benjamin Marauder dan sebagainya, itu rata-rata menggunakan laras ukuran 13 mm. Terus untuk alur di dalam larasnya itu standar menggunakan 12 ulir, di mana untuk tingkat akurasinya stabil di angka maksimalnya 30-40 meter kalau untuk grouping rapat. Kalau untuk sasaran benda gerak dan diam bisa menjangkau efektifnya di jarak 85 meter maksimalnya. Tapi harus menggunakan teleskop. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke poin berikutnya. Di sini ada tabung untuk senapan angin PCP Predator Tactical yang tabungnya 500 cc, ini panjang laras 60. Terus untuk tabungnya ini menggunakan tabung berbahan dural ya, dural spesial grade A, yang dimana pengerjaannya ini menggunakan mesin CNC kalau pengerjaan tabungnya. Terus untuk diameternya sendiri yaitu standar menggunakan tabung 38 mm. Dan kapasitas tekanan anginnya yaitu standar 2000 sampai 2500 PSI ya maksimalnya, dan jangan sampai over kapasitas dan jangan sampai kehabisan angin total. Ini dari belakang full ya, pengerjaan sangat rapi dan pastinya sangat kuat. Oke? Berikutnya masih di area bagian depan ya. Nah, untuk bagian depan ini terdapat namanya manometer. Ya, kalau ngobrol tentang senapan angin PCP sekelas Predator Tactical yang bocap ataupun yang tabung 38 mili, itu identik semuanya sudah dilengkapi dengan namanya manometer. Nah, manometer ini kalau teman-teman belum tahu, manometer yang ini difungsikan standarnya itu untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Dan kalau untuk penempatannya itu bervarian. Ada yang di bagian depan seperti ini, ada juga yang di bagian samping kiri atau samping kanan, bahkan ada yang di bagian samping bawah. Bawah ya. Terus kalau fungsinya sama semua. Jadi kalau nanti teman-teman menjumpai senapan angin sekelas PCP Predator Tactical, tabungnya 38 mili yang mono LED ataupun yang monoblok, ya manometernya terpasang di bagian depan, samping kiri, samping kanan atau di bagian bawah, semuanya berfungsi sama, yaitu untuk alat ukur tekanan angin. Jadi tidak ada masalah, cuman penempatan saja yang berbeda. Oke, paham dan jelas ya? Kita masuk ke poin berikutnya.
Nah, ini dia yang membedakan dari senapan angin PCP Predator Tactical monoblock ataupun yang monoled, sama-sama tabung 38 milinya ya, yaitu di bagian chambernya. Sesuai nama dan sesuai judul, senapan angin jenis PCP Predator Tactical yang ini, itu untuk chambernya sudah menggunakan model monoled. Ya, rata-rata kalau chamber monoled itu terpasang pada unit senapan angin sekelas PCP, PCP Bocap FE Crown, FE Royal, Predator Tactical, terus Ghost Warrior, itu semua rata-rata sudah menggunakan sistem yang seperti ini. Nah, dan ini diaplikasikan ke senapan angin PCP Predator Tactical dengan tampilan yang luar biasa keren. Ya, pastinya memiliki banyak sekali kelebihan. Salah satunya tidak mudah bocor dan untuk segi perawatannya jauh lebih mudah. Oke? Untuk bahan chambernya ini terbuat dari bahan Dural Special Grade A, yang dimana untuk pengerjaannya menggunakan mesin CNC. Jadi sangat rapi dan kokoh. Ini kalau tampilan dari sisi kiri ya, seperti ini unitnya, bisa dilihat. Oke, kalau dari sisi kanannya, kita putar dulu. Ya, nah seperti ini. Nah, jadi berbeda ya dengan senapan angin PCP Predator Tactical yang chambernya itu monoblock. Jadi ini yang monoled rangkaian jadi satu. Jadi lebih minim namanya kebocoran dan segi perawatan dan penggunaannya jauh lebih mudah. Oke. Terus apa lagi ya? Oh ya, di sisi lain selain dia memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan versi yang monoblock, dari segi harganya pasti berbeda. Nah, untuk harganya sudah saya sebutkan tadi di awal, dan nanti kalau teman-teman ya bebas lah, suka yang mana, suka yang monoled atau suka yang monoblock, bebas. Tapi kalau dari segi akurasi powernya itu sama semua, tidak ada perbedaan. Dari bahan, dari pengerjaan sama persis, cuman untuk model rangkaiannya itu yang membedakan saja. Oke, itu ya. Kita lanjut ke poin berikutnya. Mumpung masih di bagian sebelah kanan senapan ya. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Di sini ingin saya bahas adalah di grendel atau set levernya dan castle kokang. Senapan angin jenis ini untuk kokangnya sudah menggunakan set lever atau kokang samping seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, untuk pengerjaannya sangat rapi karena menggunakan mesin berteknologi tinggi, dan untuk bahan-bahannya juga menggunakan bahan-bahan pilihan. Satu rangkaian yang pasti di mana dia untuk set lever dan castle kokang itu satu rangkaian ya, satu paket, dan ini kalau castle kokangnya berada di sebelah kanan juga. Jadi seperti ini. Oke. Ini tidak bisa dioper ke kiri dan oper di kanan. Soalnya ada beberapa sih senapan angin yang saya jumpai sekelas PCP Predator ya, entah itu yang bocap, entah itu yang tabung 38 mili, itu ada yang castle kokang itu bisa dioper kanan, bisa dioper kiri. Tapi kalau yang series ini yang chambernya monoled ya, seperti yang saya tayangkan di video ini, untuk penempatan dari castle kokangnya itu berada di sebelah kanan senapan seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau kokang atau pengen castle kokang, satu tempat seperti ini. Oke, nanti kalau mungkin teman-teman penasaran nih ya menggunakan senapan angin jenis ini seperti apa sensasinya, bisa langsung order di Pancasona Official. Oke, lanjut ya. Oh ya, mohon maaf tadi lupa menyinggung mengenai settingan power. Ya, sebenarnya satu rangkaian itu kalau set lever, castle kokang, dan settingan power itu jadi satu. Nah, kalau kebetulan senapan angin jenis ini tuh ada settingan powernya, tapi ada di bagian belakang popor seperti ini, tapi di dalam. Rata-rata kan kalau biasanya kalau menjumpai senapan angin PCP yang bocap, itu kan ada yang di luar. Ya, kalau yang di dalam. Nanti kalau pengen upper powernya atau setting powernya, itu bisa teman-teman buka dulu popornya bagian belakang, kemudian di dalam nanti ada settingan powernya. Mau dikencengin atau mau di settingan low, bebas, tergantung selera dan tergantung kebutuhan. Tenang saja, nanti kalau teman-teman bingung atau dirasa teman-teman ada informasi atau pertanyaan yang pengen ditanyakan di kami, siap melayani di jam kerja ya. Saya ulangi lagi, jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktunya Indonesia bagian Barat. Hari Minggu tanggal merah kami libur. Next. Di sini ada tempat pengisian angin. Nah, namanya aja senapan angin PCP ya. Senapan angin jenis ini untuk pengisian anginnya sudah menggunakan sistem PCP, di mana ya untuk pengisiannya itu berada di bagian bawah seperti ini. Sudah ada kupler jantannya. Ini ukurannya berapa ini? Kalau nggak salah ukuran setengah TSM. Ya,
untuk sistem pengisian angin dari senapan angin PCP pada umumnya ya termasuk senapan angin PCP Predator taktikal, yang Mauser, Mauser dan sebagainya itu rata-rata menggunakan yang kupler ukuran setengah TSM seperti ini yang sudah terpasang. Jadi teman-teman lebih praktis ya kalau nanti teman-teman menggunakan senapan angin jenis ini yaitu PCP Predator taktikal yang tabungnya 38 mili, panjang laras 60 dengan chamber monoled. Untuk sistem pengisian anginnya lebih mudah ya karena sudah ada kupler bawaannya. Ini kupler jantan ukuran setengah TSM. Kalau pengen pompa tinggal dicolokkan saja dan kemudian pompa selesai. Dan pastinya lebih praktis dan efisien. Lanjut berikutnya adalah di bagian trigger teman-teman. Nah untuk triggernya ini menggunakan trigger model standar ya, terbuat dari bahan dural spesial yang dimana sudah ada namanya safety atau pengunci trigger. Ya, kalau teman-teman menonton video saya sebelumnya ya, rata-rata kalau senapan angin PCP yang tabung 38 mili sampai yang bocap itu kebanyakan sih sudah rata-rata menggunakan trigger model seperti ini dan ada safety triggernya, jadi lebih aman ya. Beda kalau senapan angin yang belum ada triggernya, dia agak masih belum ada pengunci triggernya maksudnya. Ya itu biasanya kalau yang tidak ada pengunci triggernya untuk sensitivitasnya tidak bisa diatur dan ya agak keras kalau dibandingkan dengan yang model seperti ini. Kalau model seperti ini kan dia ada tingkat sensitivitasnya itu bisa disetting, bisa diatur sesuai kebutuhan dan sesuai selera. Nah pastinya kalau teman-teman nanti bingung atau pengen membutuhkan informasi tentang trigger ini nanti bisa video call atau bisa telepon. Saya jelaskan secara sedetail mungkin ya lewat WA, lewat video call ataupun lewat chat pesan pribadi di sosial media ataupun yang lain. Oke, jelas ya. Lanjut ke poin berikutnya. Di sini ada sistem pengisian mimis. Nah, sudah saya pernah sebutkan di beberapa video saya sebelumnya berkaitan dengan senapan angin jenis ini. Kalau kelas PCP Predator taktikal ya, tabungnya 38 mili yang single shot ataupun yang monoled atau yang monoblok itu untuk pengisian mimisnya sudah menggunakan sistem single shot dan magazin rotari. Nah, untuk magazin rotarinya ini macam-macam, ada yang ukurannya berbeda-beda. Biasanya setiap rilisan itu pasti ada bawaannya dan tidak sama. Kalau di oper magazinnya dari senapan angin satu dengan senapan angin yang lain, saya tidak merekomendasikan. Karena kenapa? Karena setiap ukurannya, setiap ruang rongganya di sini, ruang rongga setiap chambernya itu berbeda dibandingkan senapan angin satu dengan yang lain. Dan biasanya kalau di kami sebelum di packing, sebelum dikirim kita akan tes kira-kira yang cocok nanti menggunakan magazin yang model seperti apa. Karena di kami itu ada yang magazin rotari ukuran 14 round, ada yang 8 round, ada yang 10 dan bahkan ada yang sekitar 15 round. Jadi masing-masing setiap bawaan dari senapan angin itu berbeda-beda. Kalau teman-teman nanti order senapan angin biasanya langsung kami sesuaikan untuk magazinnya sesuai ukuran yang bisa masuk ke bagian chamber senapan angin masing-masing. Oke, jelas ya? Lanjut. Berikutnya di sini adalah di bagian popornya. Ya, kalau untuk segi popor teman-teman pasti sudah tahu ya, senapan angin PCP Predator taktikal yang bocap ataupun yang tabung 38 mili identik pada umumnya sudah menggunakan model taktikal seperti ini. Ya, model taktikal itu seperti ini ya, rangkaian simple dan untuk bahannya sendiri menggunakan bahan ABS Teflon yang dimana untuk pengerjaannya sangat rapi, sangat kokoh dan sangat kuat. Di sini ada pernya yang bisa teman-teman nanti atur untuk panjang pendeknya ya sesuai kebutuhan dan sesuai selera. Karena di belakang ini ada bantalan untuk penahan bahu, getaran bahu supaya bahu tidak sakit ketika tes tembak dan lain sebagainya. Oke, untuk pegangannya juga sangat nyaman. Ini terbuat dari bahan atom ABS Teflon juga. Ya, pengerjaan juga sangat rapi. Kalau teman-teman penasaran bisa langsung order saja, tes sendiri uji tembak lapangan, dan untuk kesimpulan dari hasil tesnya masing-masing boleh bercerita lewat kolom komentar video ini atau di-share lewat sosial media masing-masing supaya teman-teman nanti yang mungkin pemula atau mungkin yang pengen menggunakan senapan angin jenis ini tahu dan ada referensi informasi untuk membandingkan senapan angin jenis ini dengan senapan angin yang lain. Oke? Lanjut.
Untuk poin terakhir adalah dari ukuran panjang keseluruhan dan berat keseluruhan dari senapan angin jenis ini tanpa aksesoris ya. Yaitu kalau diukur panjangnya dari ujung laras sampai ujung popor bagian belakang itu tanpa aksesoris dan tanpa dipanjangkan popornya sekitar 95 sampai 100 cm. Ya, lumayan pendek dan standar lah ya. Terus kalau ditambahin dengan aksesoris seperti apa? Nah, kalau aksesoris nanti ngikutin ya, pakai peredamnya pakai peredam apa, dan untuk settingannya seperti apa, nanti pasti juga berpengaruh. Tapi kalau unit senapan anginnya saja, dari panjang keseluruhan tadi sudah saya sebutkan, dan untuk bobotnya, ya, bobot dari senapan angin jenis ini tanpa aksesoris ya, full hanya senapan anginnya saja, sekitar 3-4 kg. Ya, rata-rata hampir sama sih senapan angin jenis ini, kalau dihitung dari segi panjang dan bobotnya, dibandingkan dengan senapan angin PCP di kelasnya. Tabung yang 38 mm. Jadi teman-teman nanti bisa atur sendiri mau pakai aksesoris apa, mau pakai item tambahan seperti apa. Soalnya nanti kalau teman-teman tambahin dengan item atau aksesoris tambahan, pasti dari segi panjang dan bobotnya bertambah. Oke? Nah, oke, untuk spek detail dari senapan angin PCP Predator Tactical, tabungnya 38 mili, panjang laras 60, ini yang versi terbaru dengan chamber mono LED hadir di Pancasona Official. Semoga informasi yang saya sampaikan di video kali ini bisa membantu dan bermanfaat. Bagi teman-teman yang lain pengen mencari senapan angin di luar senapan angin PCP Predator Tactical yang saya review di sini, masih ada stoknya. Dan minimal kalau teman-teman pengen belanja, saya menyarankan sih bagi seluruh teman-teman sobat hunter dimanapun kalian berada, pengen belanja, pengen order, pengen memiliki unit senapan angin yang diimpikan atau yang diidam-idamkan, saran saya teman-teman bisa konsultasi dulu dengan kami via WA, via telepon, video call, lewat sosial media juga bisa. Semuanya siap kami layani di jam kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, hari Minggu dan tanggal merah pastinya libur ya. Oke, semuanya sudah, dan mungkin di episode berikutnya kita akan bahas mengenai stok dan varian terbaru dari senapan angin jenis ini, karena di rilisan senapan angin jenis ini ada perbedaan warna chamber. Ya mungkin teman-teman suka yang mana nanti bolehlah kita akan bahas di episode berikutnya. Pastinya sekali lagi like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini jangan lupa supaya teman-teman ketika saya ada update video terbaru teman-teman tidak ketinggalan. Oke, saya harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Bye-bye.